Semua orang di Indonesia mengakui bahwa Pak Habibie atau lengkapnya Bapak B.J. Habibie adalah orang yang pandai, bahkan sangat pandai. Buktinya, pemerintah Jerman pun sangat menghargai Bapak Habibie. Suatu saat Pak Habibie mengusulkan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kapal terbang. Alasannya meninggikan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Karena tidak ada negara ASEAN yang sekarang ini sanggup membuat atau sanggup memproduksi kapal terbang. Waktu itu Malaysia merencanakan akan memproduksi mobil yang mereknya Proton, mobil Proton. Pak Habibie berkata, kalau kita bisa memproduksi kapal terbang, memproduksi mobil sih gampang. Dan Pak Harto menyetujui untuk membangun pabrik kapal terbang atau pesawat. Yang biayanya ajubilah, nggak tahu berapa triliun. Artinya mulailah dari yang besar, mulailah dari yang megah, maka yang kecil sih gampang. Mulailah dari kapal terbang, maka buat mobil sih gampang, mudah. Setelah Indonesia membuat pesawat, apakah ada negara lain yang mau beli pesawat dari Indonesia? Ada, saudara. Thailand misalnya, dia mau membeli. Dan juga kalau tidak salah ada negara Amerika Latin yang juga beli. Tapi setelah saya mendengar lebih detail, rupanya Thailand bukan membeli, tapi barter, saudara. Barter. Tidak dibayar oleh dolar, tidak. Pesawat dibayar dengan beras ketan, saudara. Jadi rupanya pesawat dibarter pakai beras ketan. Dengan kata lain, sebenarnya pesawat kita tidak laku, saudara. Ya, tidak laku. Sekarang pabriknya malah tutup. Coba bayangkan, bagaimana mungkin negara lain mau beli pesawat Indonesia? Sepeda saja didatangkan dari Cina, dari RRT, saudara. Pacul, arit, jarum, peniti, beli dari mana? Dari RRT, dari Cina, saudara. Prinsip Pak Habibie berbeda dengan prinsip Alkitab, yaitu mulailah dari hal yang kecil, tekun dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Dalam Matius 25 ayat 21b dikatakan, engkau telah setia dalam perkara kecil, engkau telah tekun dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi saudara, bagaimanapun jeniusnya seseorang, tapi kalau prinsipnya bertentangan atau berlawanan dengan prinsip firman Tuhan, maka prinsip firman Tuhan yang akan unggul. Prinsip firman Tuhan yang akan berhasil. Mulailah dari perkara yang kecil. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oh, kami bersyukur Tuhan, betapa penyertaan Tuhan, betapa anugerah Tuhan. Kami bisa melalui seminggu ini, sehingga kami bisa datang untuk menyatakan terima kasih kami, untuk menyatakan syukur kami, karena Kau baik bagi kami, Kau baik juga bagi keluarga kami. Oleh karena itu ya Tuhan, Kau urapi song diber yang membawa kami untuk memuliakan nama Tuhan lewat pujian. Beserta juga para pemain musik. Beserta juga biarlah Tuhan urapi, Tuhan berkati peralatan musik. Sehingga kami bisa merupakan suatu kesatuan, suatu kekompakan. Untuk memuliakan Tuhan. Dan kami bisa menyalurkan rasa terima kasih dan syukur kami lewat pujian. Sehingga pujian ini bisa merupakan dupa yang harum di hadapan Engkau.
Kau juga berikan kepada kami sinyal yang baik. Karena dalam ibadah online ini, biarlah mereka yang di rumah juga bisa menangkap firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Mereka bisa memuji Tuhan dengan segenap hati mereka. Sehingga sekali lagi hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, juga para media ya Tuhan, beri hikmat sehingga dia bisa mengatur semuanya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, dan kau juga urapi hamba-Mu yang bawakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bisa tersalurkan dengan baik karena sinyal yang baik. Kami serahkan ibadah kami dengan penuh rasa syukur hanya ke dalam nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Shalom KKP. Kebaktian kaum pria kembali mengundang segenap kaum pria Rehoboth Berea untuk mengadakan pertemuan ibadah tengah bulan yang akan kami adakan pada tanggal 16 November 2022, hari Rabu, waktu pukul 18.30 sampai 19.30 WIB, bertempat di Soekarno-Hatta 405 Bandung. Kaum pria, kami tunggu kehadirannya. Kami tunggu kehadirannya. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Aku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik Victory Kids. Dan juga bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang bukan anggota jemaat gereja kami. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah keluarga secara online Gereja Rehoboth Jemaat Berea. Saya berdoa ibadah pagi hari ini akan membawa sukacita bagi setiap kita. Di bulan lalu atau di bulan Oktober kita telah belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema iman. Saya yakin dan percaya iman Bapak Ibu Saudara-saudari kembali dikuatkan dan disegarkan melalui firman-Nya. Sedangkan di bulan yang baru ini atau di bulan November kita akan membahas tema yang baru yaitu pengharapan. Dan di pagi hari ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya Bapak Gembala Pendeta Lukas Lasuardi dengan tema Hope atau pengharapan. Mulai minggu depan tanggal 13 November, ibadah KU2 akan kembali dibuka pada pukul 10 pagi. Sekali lagi, mulai minggu depan tanggal 13 November, ibadah KU2 akan kembali dibuka pada pukul 10 pagi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang masih beribadah secara online dari rumah untuk kembali beribadah secara onsite di gedung gereja bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Dan di pagi hari ini, saya juga mau mengingatkan bahwa ibadah pagi hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Roti dan air anggur atau crackers dan air teh dapat dipersiapkan dari rumah masing-masing. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhanlah pengharapanku. Selamat beribadah. Shalom. Yuk adik-adik Victory Kids, kakak undang untuk bangkit berdiri bersama dan kita mau memuji nama Tuhan Yesus Kristus yang hebat. Yeay! Percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus kita selalu yang terhebat ya.
berkencang, pohon yang besar, semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya, Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau selalu berkuasa atas semuanya. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar, semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, kami tahu Engkau selalu baik dan Engkau berkuasa atas segalanya. Kami percaya kepadamu. Ayo sama-sama. Berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Amin. Tuhan Yesus, Engkau berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur dan kami akan selalu memuji-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat umum dan juga dari Youth, saya ajak kita semua untuk terus mengucapkan terima kasih Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Engkau Allah yang selalu baik bagi setiap umat-Mu. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Selamanya Engkau selalu baik. Kasih setia-Mu ada bagi kami. Mari sama-sama katakan memasuki gerbangnya Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Kasih setia-Mu kekal bagi kami anak-anak-Mu Tuhan selamanya. Mari sama-sama katakan ku nyanyikan pujian bagi Dia. Menyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku.
sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, oh, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, oh, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu kekal bagi kami selamanya. Biar apapun yang terjadi, kami mau terus percaya dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Karena memang hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan. Kami bangga akan Engkau Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk setiap kasih-Mu, pertolongan bagi kami anak-anak. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
Yesus, selamanya hanya Kau yang kami andalkan dalam hidup ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang kudus. Oleh karena itu pertama-tama sucikan hati hamba-Mu, sehingga firman Tuhan bisa masuk ke dalam setiap hati yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau urapi hamba-Mu, kau pakai mulut bibir hamba-Mu. Biar Roh Kudus yang mengatur semuanya. Sehingga apapun yang dikehendaki Roh Kudus, Kau kuasai mulut bibir hamba-Mu. Sehingga kami semua diberkati. Baik yang berbicara maupun yang mendengar, semua diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi, sucikan hati hamba-Mu. Sucikan kami semua yang akan menikmati firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan adalah kudus. Oleh karena itu kami harus menerimanya dengan hati yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Tema khotbah untuk bulan November, minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, untuk seluruh November adalah hope atau pengharapan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita inginkan terjadi di kemudian hari. Namanya juga yang kita harapkan. Artinya bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Bukan sesuatu kepastian. Hanya kerinduan kita semoga terjadi. Misalnya, ada seorang siswa yang bernama, kita sebut A, si A. Berharap nanti kalau sudah lulus SMA, ia akan masuk jurusan kedokteran. Ia ingin menjadi dokter. Bahkan rencananya dia ingin menjadi dokter spesialis. Terutama ia ingin masuk kedokteran Unpad. Karena Unpad adalah universitas negeri. Sehingga diharapkan bayarannya juga tidak terlalu mahal. Tetapi ternyata harapan tinggal harapan. Harapannya hancur. Boro-boro masuk Unpad. Ke Maranatha juga enggak masuk, saudara. Enggak masuk. Dia sangat sedih. Teman-temannya ngegodain dia, saudara. Ya, ngegodain dia. Jangan putus asa lah. Masih ada harapan lain. Enggak jadi dokter. Ya udah enggak jadi dokter. Kan masih bisa jadi dukun, kata dia. Tidak ada rotan. Akar pun berguna. Saya tertawa terpinggal-pinggal. Karena waktu itu saya hadir, saudara. Sampai sakit perut saya waktu mendengarnya.
Orang lagi sedih, gak terima, malah katanya masih ada harapan untuk jadi dukun. Nah, salah satu contoh yang dikatakan Alkitab tentang pengharapan, contohnya Amsal 11 ayat 7. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya. Dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Kalau sudah mati, ya tidak ada harapan lagi. Namanya juga sudah mati, saudara. Jadi pengharapan bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Dan kematianlah yang membuat pengharapan tidak mungkin terjadi lagi. Ya, tidak mungkin terjadi lagi. Tapi bagi orang percaya, saudara, bagi orang beriman, pengharapan kepada Allah, yaitu pengharapan kepada janji Allah, pengharapan kepada firman Allah, itu suatu kepastian, keyakinan, dan pasti terjadi. Dalam Kisah 24 ayat 15, aku menaruh pengharapan kepada Allah. Sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sekali lagi, berbeda, saudara. Kalau pengharapan kita ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada Tuhan, itu suatu kepastian, yaitu akan ada kebangkitan orang mati. Baik orang benar, yaitu orang percaya, maupun orang tidak benar, yaitu orang tidak percaya. Orang benar akan menerima keselamatan kekal di sorga. Sedangkan orang yang tidak benar menerima hukuman kekal di neraka. Supaya gampang diingat, supaya gampang diingat, supaya gampang dimengerti. Pengharapan kepada Allah sering diilustrasikan sebagai pelampung keselamatan. Atau bahasa kerennya, saudara, life boy. Life boy itu pelampung keselamatan, saudara. Life boy atau orang zaman dulu sih, termasuk saya dulu, saudara. Kalau bilang life boy bukan life boy, bilangnya liver boy, saudara. Ya. Liver boy. Dulu terkenal liver boy itu merek sabun mandi, saudara. Merek sabun mandi itu favorit sabun mandi saya, saudara. Karena dulu sabun mandi yang paling terkenal hanya ada dua. Satu sabun Lux, saudara, LUX. Dan satu lagi sabun Liverboy, saudara. Tetapi ya, saya tidak bermaksud untuk khotbah sabun mandi, saudara. Tapi tentang pelampung keselamatan, yaitu Lifebuoy. Di setiap kapal laut dan kapal terbang selalu tersedia pelampung keselamatan atau Lifebuoy. Hanya bentuknya berbeda. Di kapal laut sering disebut life donut. Saudara. Kenapa disebut life donut? Saudara lihat gambarnya. Karena persis kayak donat, saudara. Persis kayak Dunkin' Donut. Cuman warnanya selalu oranye. Nggak ada yang warnanya biru atau hijau. Karena apa? Karena kalau orang jatuh ke laut, maka dari jauh kapal penyelamat bisa lihat warna orange. Beda kalau warna hijau atau biru. Tidak kelihatan, saudara. Tapi orange adalah paling kontras. Dari jauh tim penyelamat bisa tahu ada orang yang terapung di laut. Nah, kalau di kapal terbang disebutnya life jacket. Life jacket. Karena kayak jacket, saudara. Dan warnanya juga sama, orange. Orange. Nah, life jacket itu biasanya, saudara, disimpan di bawah kursi pesawat. Ya. Dan pada waktu pesawat take off, biasanya ada peragaan pemakaian life jacket. Ya, life jacket. Jadi begitu kita terbenam ke dalam laut, otomatis jaketnya langsung melambung. Bukan melambung, langsung berkembang, saudara. Karena di dalamnya ada baterai yang kalau kena air, dia langsung aja membuat jaket kita mengambang, saudara. Tapi namanya juga baterai. Satu saat baterainya soak, saudara, ya.
soak, nggak jalan, saudara. Makanya di sebelah kiri ada peniup. Ya, kalau baterainya nggak jalan, kita bisa tiup sebelah kiri kita, saudara. Sehingga life jacket kita bisa berkembang. Mengapa pengharapan kepada Allah diilustrasikan sebagai pelampung keselamatan? Karena kalau kita pegang terus, pakai terus pelampung keselamatan dan jangan dilepaskan, maka bagaimanapun besarnya ombak, bagaimanapun dahsyatnya topan badai, kita tidak mungkin bisa tenggelam. Kita akan tetap mengapung. Kita akan tetap floating. Floating artinya mengambang, saudara. Artinya kita tidak mungkin tenggelam dan kita akan tetap hidup. Demikian juga dengan pengharapan kita kepada Tuhan. Pegang terus pengharapan kita, jangan lepaskan. Karena bagaimanapun besarnya badai kehidupan menghantam kita, bagaimanapun besarnya badai kehidupan menerpa kita, selama kita tetap pegang terus pengharapan kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah bisa tenggelam. Sekali Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Sekali Tuhan berjanji selalu menyertai kita, Dia akan menepati janjinya. Karena Dia tidak pernah berdosa dan Dia tidak bisa berdusta. Apa yang dijanjikannya selalu ya dan amin. Pengharapan kepada Allah adalah pengharapan kepada firman Allah. Pengharapan kepada janji-janji Allah. Dan tema pengharapan yang akan dikhotbahkan selama bulan November ini diambil dari Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, itu intinya dari khotbah ayat firman Tuhan pada bulan November ini. Berpegang teguhlah kepada pengharapan yang dijanjikan Allah kepada kita. Sebab Allah setia kepada janjinya. Tapi hari ini saudara, khotbah minggu pertama bulan November ini diambil dari ayat Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Saudara. Ibrani 6, 19 ayat 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan keselamatan bagi kita, orang Kristen atau orang Kristen, bukan mungkin, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi seperti sauh atau jangkar yang kuat, yang nancap di bawah dasar laut, membuat kapal kehidupan kita tidak bisa terbawa arus, tidak bisa karam. Meskipun laut bergelora, meskipun badai mengamuk, sekali lagi, karena keselamatan kita didasarkan pada firman Allah. Didasarkan pada janji Allah sendiri, yang seperti jangkar yang tertancap di dasar laut yang tidak pernah bisa bergeser. Jadi perumpamaan yang pertama seperti lifebuoy, saudara. Tapi Alkitab mengumpamakan saudara, pengharapan kita seperti sauh atau jangkar. Apakah hidup orang percaya tidak mengalami badai? Tentu saja mengalami, saudara. Kita juga mengalami badai. Persis seperti orang yang tidak percaya juga mengalami. Selama orang itu hidup di dunia, semua mengalami badai. Atau apakah orang Kristen tidak pernah kehujanan? Tentu saja pernah, saudara. Semua manusia pernah kehujanan. Orang Kristen maupun orang bukan Kristen, orang percaya maupun tidak percaya, sama, saudara. Sama-sama kehujanan, sama-sama kepanasan. Jadi jangan berharap karena kita percaya Yesus, karena kita orang Kristen dikecualikan. Tidak, saudara. Jangan membayangkan kalau orang dunia kehujanan, orang Kristen tidak.
Kalau orang dunia mengendarai kendaraan sampai di stopan, saudara, traffic light, seringkali merah. Kalau orang Kristen sih lancar terus, selalu hijau. Tidak, saudara, sama. Kalau orang dunia sakit-sakitan, orang Kristen juga tidak sehat terus. Orang Kristen juga bisa sakit, saudara. Sama-sama bisa kena COVID. Sekali lagi, jangan harap dikecualikan. Jangan minta diistimewakan. Selama kita hidup di dunia, yang percaya maupun tidak percaya, sama-sama mengalami badai. Bukankah Tuhan memberikan hujan kepada orang percaya, tapi juga memberikan hujan kepada orang tidak percaya? Tetapi satu yang membedakan, kalau angin badai yang dahsyat menimpa orang dunia, kapal kehidupan mereka bisa karam, bisa tenggelam. Tapi kapal kehidupan orang percaya tidak akan pernah karam. Bagaimanapun dahsyatnya angin topan, bagaimanapun hebatnya badai. Karena apa? Karena pengharapan orang percaya seperti sauh atau jangkar yang kuat. Tertancap di dasar samudra dan tidak mungkin bisa terbawa arus. Dalam Ibrani 6 ayat 19 ayat 20 dikatakan sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menggoyahkan atau membatalkan janji Allah. Janji Allah pasti terjadi. Karena apa? Karena kuasa Allah lah yang melindungi janji tersebut. Kuasa Allah adalah kuasa yang tertinggi. Tidak ada yang bisa menyamainya atau tidak ada yang bisa melebihinya. Itulah sebabnya Allah kita disebut Allah Maha Kuasa. Apapun yang difirmankannya, apapun yang dijanjikannya pasti terjadi. Beda dengan perkataan dan janji manusia yang labil, saudara. Beda dengan perkataan dan janji manusia yang sering tidak konsisten. Satu saat, saudara, Pak Jokowi, presiden kita berkata, dasar politikus sontoloyo. Maksudnya. Saudara, apa itu sontoloyo? Saudara? Sontoloyo itu konyol, enggak konsisten, atau istilah sekarang sih, ia yang berjanji, ia juga yang melanggarnya. Saudara. Saya ingat saudara dulu ada lagu yang hit, saudara. Ada lagu yang terkenal yang dinyanyikan oleh penyanyi Hetty Koes Endang. Ya, dinyanyi di liriknya dikatakan janji tinggal janji. Kau janjikan bulan madu ke ujung dunia. Tapi hasilnya cuma mimpi. Kau janjikan sepatu dari kulit rusa. Tapi janji tinggal janji. Jadi janji manusia sering hanya janji gombal. Sering hanya janji sontoloyo. Ya, itu istilah Pak Jokowi. Saudara ingat perkataan Petrus? Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Wah, ngomongnya gagah. Kemudian semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya, sekalipun aku harus mati, aku tak akan menyangkal engkau. Tapi kenyataannya, pada waktu Yesus ditangkap, semua murid-muridnya lari ketakutan. Lari ketakutan. Waktu seorang hamba perempuan berkata kepada Petrus, benar, aku ingat, aku lihat kamu selalu bersama-sama dengan orang Nazaret itu. Dengan Yesus itu, kamu selalu bersama-sama. Dan Petrus marah, saudara, dia berkata sambil mengutuk dan bersumpah. Saudara. Bayangkan Petrus yang katanya akan setia. Dia malah bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Maksudnya orang itu siapa? Yesus. Petrus berkata sambil bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Tapi setelah dia keluar, Petrus nangis. Dia nangis dengan sedih. Dia ingat perkataan Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bukankah itu membuktikan bahwa janji manusia itu sontoloyo, saudara? Kita teruskan ayat yang kita baca. Ibrani 6 ayat 19b.
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara tahu apa yang ada di belakang tabir? Ruang Maha Suci, ruang Maha Kudus. Ingat saudara, sebenarnya kitab Ibrani itu khusus ditujukan untuk orang Ibrani atau orang Israel. Karena sejak kecil mereka sudah tahu di Bait Allah itu ada ruang kudus dan ada ruang Maha Kudus yang dibatasi oleh tabir. Setelah kematian Yesus, tabir itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Sehingga tidak ada batas lagi antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Artinya, sejak itu terjadi perdamaian antara Allah dan manusia. Tidak ada penghalang lagi, tidak ada sekat lagi, tidak ada tirai lagi antara Allah dan manusia. Karena Yesus telah mati di kayu salib menanggung dosa manusia. Kita dipersatukan dengan Allah melalui Yesus untuk selama-lamanya. Ya. Ibrani 6 ayat 20a dikatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Apa maksudnya ayat ini, saudara? Ya. Pada waktu imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, imam besar itu masuk bukan hanya atas namanya sendiri, tetapi juga atas nama seluruh bangsa Israel. Atau dengan kata lain, imam besar itu mewakili bangsa Israel. Apa arti Yesus adalah perintis? Atau Yesus ada pelopor, bukan pelapor, saudara, pelopor. Artinya orang yang pertama-tama masuk ke ruang Maha Kudus. Bukan hanya atas namanya sendiri, tapi juga atas nama seluruh manusia yang percaya kepadanya. Jadi Yesus sebagai imam besar agung mewakili setiap bangsa, bangsa apapun yang percaya kepadanya. Ingat saudara, Yesus adalah Tuhan bagi segala bangsa. Ya, bukan hanya Tuhan orang Israel. Ruang Maha Kudus atau sorga adalah tempat bersemayam Bapa. Di mana tidak boleh ada dosa sekecil apapun, tidak boleh. Ya, sekecil apapun. Jadi tidak mungkin orang bisa masuk sorga tanpa percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah perintis bagi kita. Perintis bagi orang percaya. Dalam Ibrani 6 ayat 20b dikatakan, ketika ia menuruti peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sebenarnya Melkisedek itu siapa, saudara? Siapa Melkisedek? Ya, kalau saya baca di firman Tuhan dikatakan Melkisedek adalah Raja Salem. Apa itu Raja Salem? Raja Salem itu maksudnya Raja Yerusalem. Ya, jadi Melkisedek adalah raja, saudara. Dan selain raja, Melkisedek juga adalah imam Allah yang maha tinggi. Jadi Melkisedek adalah raja dan juga imam Allah yang maha tinggi. Ya. Siapa Melkisedek? Imam yang tidak didasarkan pada keturunan. Dia bukan keturunan imam. Tidak didasarkan pada keturunan. Karena apa? Melkisedek itu tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Jadi kita tidak tahu Melkisedek itu seseorang yang sangat misterius. Karena dikatakan tidak berbapak, tidak beribu, tidak beristri, tidak bersilsilah, tidak juga punya anak. Tidak, saudara. Benar-benar Melkisedek adalah seseorang yang sangat misterius. Abraham setelah mengalahkan musuhnya dan menjarah harta musuhnya, kemudian memberikan persepuluhan kepada Imam Melkisedek. Jadi Imam Melkisedek adalah wakil Allah. Karena perpuluhan diberikan kepada Tuhan, kepada Allah. Dan Melkisedek sebagai imam mewakili Allah menerima perpuluhan. Saudara, dari apa yang kita baca, kalau Allah tidak menjelaskan lebih detail tentang Melkisedek, biarlah itu menjadi rahasia Allah. Jangan ngarang-ngarang seperti kita tahu Melkisedek itu siapa. Biarlah itu menjadi rahasia Allah.
Tapi kalau Allah menjelaskannya lebih detail, barulah kita terbuka. Kita bisa mengerti. Nah, dikatakan menurut peraturan Melkisedek. Apa itu peraturan Melkisedek? Allah telah menetapkan melalui hukum Musa di Sinai bahwa imam harus dari keturunan Lewi, bukan dari suku yang lain. Jadi menurut hukum Musa, Yesus tidak mungkin menjadi imam. Karena Yesus adalah keturunan suku Yehuda, bukan keturunan suku Lewi. Bukankah Yesus disebut anak Daud? Dan Daud adalah keturunan suku Yehuda, bukan suku Lewi. Tapi dalam Ibrani 5 ayat 10 dikatakan, dan Yesus dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus menjadi imam besar agung ditetapkan bukan oleh hukum Musa, bukan oleh hukum keturunan, tetapi oleh hukum yang lebih tinggi dari hukum Musa, yaitu hukum peraturan Melkisedek. Disebut imam besar agung karena Yesus imam di atas segala imam. Imam yang maha tinggi. Imam untuk selama-lamanya. Pengharapan kita sebenarnya adalah Yesus sendiri. Yesus yang sebagai perintis bagi kita. Dia sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang maha kudus. Dia sudah membuka jalan bagi kita ke dalam sorga. Hanya lewat Yesuslah kita orang percaya dapat masuk ke dalam sorga. Tidak ada nama lain selain Yesus. Ada istilah, saudara, banyak jalan menuju Roma. Lewat utara, lewat selatan, lewat timur dan barat. Banyak jalan ke Roma. Saya setuju, saudara, saya setuju. Banyak jalan ke Roma. Tetapi ke sorga hanya ada satu jalan. Sekali lagi, hanya ada satu jalan. Hanya lewat Yesuslah satu-satunya jalan kita bisa masuk sorga. Ada orang yang berkata, orang Kristen adalah orang yang paling sombong. Karena mereka berkata, hanya lewat Yesuslah kita diselamatkan. Dan tidak ada nama yang lain. Sepertinya melecehkan agama yang lain, saudara. Hanya lewat Yesuslah satu-satunya. Menurut saya, saudara, persoalannya bukan sombong atau tidak sombong. Memang itulah yang benar. Itulah kebenarannya. Hanya lewat satu-satunya. Yesus. Itulah kebenarannya. Persis seperti 2 tambah 2 adalah 4. Tidak boleh ada yang lain. Harus 4. Tidak boleh 5 atau 6. Tidak boleh. Hanya satu jawabannya. Harus 4. 2 tambah 2 adalah 4. Itulah kebenaran. Demikian Yesus. Hanya lewat Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Itulah kebenarannya. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Apakah orang Kristen sombong? Tidak, saudara. Karena hanya itulah kebenarannya. Persis seperti 2 tambah 2, 4. Hanya 4 dan tidak ada lagi jawaban yang lain. Karena itulah kebenaran. Demikian juga dengan keselamatan. Hanya satu-satunya melalui Yesus Kristus. Dan tidak ada lagi jalan yang lain. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, biarlah kita semua menaruh pengharapan kepada Allah. Menaruh pengharapan kepada firman Tuhan. Kepada janji Tuhan. Karena firman dan janji Tuhan adalah suatu kepastian, suatu kebenaran. Dan pasti terjadi. Karena Allah sendiri yang berkata. Allah sendiri yang berjanji. Oleh karena itu, janganlah kami menjadi orang Kristen yang meragukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan selalu ya dan amin. Dan kami tahu Yesus sebagai perintis, sebagai pelopor
yang membawa kami orang percaya masuk ke ruang Maha Kudus, masuk ke sorga. Dan hal itu yang menyebabkan kami tahu hanya melalui Yesus dan bukan nabi siapapun juga. Hanya satu-satunya Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Oleh karena itu ya Tuhan, biar Tuhan meteraikan firman Tuhan itu. Sehingga kami bisa berdiri tegak seperti angker, seperti jangkar yang tidak akan pernah bergeser. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan firman Tuhan ke dalam hati kami. Sehingga kami bisa berdiri teguh. Karena pengharapan kami seperti sauh atau jangkar yang kuat, yang tidak bisa ditiup oleh arus angin badai sekalipun. Karena kami bisa tetap tertancap di dasar lautan, di dasar kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebentar kita semua akan menikmati perjamuan kudus. Jadi sebelum kita menikmati perjamuan kudus, biarlah saudara-saudara memeriksa hati saudara. Kalau saudara berbuat sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, biar saudara minta ampun. Minta darah Kristus menyucikan hati kita. Sehingga kita layak untuk menikmati perjamuan kudus. Uji hati kita. Firman perjamuan kudus itu kudus. Dia harus kita, maka harus kita nikmati dengan hati yang kudus. Sekali lagi, biar Roh Kudus menyucikan hati kita. Darah Kristus menyucikan hati kita. Dan saudara-saudara, kembali saya tidak bosan untuk berkata, yang belum dibaptis, yang belum dipermandikan, jangan ambil roti dan anggur terlebih dahulu. Biarlah kami mengerti mengapa kita mengadakan perjamuan kudus ini. Ada pelajaran khusus dan kita harus melalui pelajaran itu. Sehingga pada waktu kita menikmati perjamuan kudus, kita mengerti mengapa kita harus menikmati perjamuan kudus itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang pertama-tama sucikan hati kami ya Tuhan. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang kudus. Oleh karena itu, perjamuan kudus harus dinikmati dalam hati yang kudus. Ampunilah kesalahan kami. Kalau ada hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, biarlah darah-Mu menyucikan hati kami. Sehingga kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Dan kami percaya, kalau kami menerimanya dengan hati yang kudus, maka berkat Tuhan akan ada di dalam hati kami. Tapi kalau kami menyepelekan perjamuan kudus, kami menganggap ringan perjamuan kudus, bukan berkat yang kami terima, tapi malah kutuk yang kami terima. Oleh karena itu sekali lagi, biarlah kita semua memeriksa hati kami. Dan biarlah Roh Kudus mengkuduskan hati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri dan mengangkat roti di atas kepala kita. Salibnya, 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 salibnya,
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita angkat air anggur di atas kepala kita. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Sesudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami semua menikmati perjamuan kudus. Kami menikmati persekutuan dengan Allah kami yang kami kenal dalam nama Yesus. Biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus. Semestinya kamilah yang harus disalib, tapi Engkau menggantikan kami. Sehingga darah-Mu menyucikan kami. Kami tidak lagi menanggung segala hukuman atas dosa kami. Karena Yesus mewakili kami untuk menerima hukuman tersebut. Biarlah perjamuan kudus itu menyadarkan kami adanya persekutuan orang yang beriman. Yaitu kami semua adalah tubuh Kristus. Dan biarlah perjamuan suci menyadarkan kami semua akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga kami harus memperhatikan perbuatan kami. Karena kami harus mempertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru.
Kami undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.